Halo Irene. Yeah, this is Halo. Hey. Lama nggak ketemu. Ini questions about the picture outside. There were question about the three wise men, Kong Lo, Pitiowi. Maybe you have time? Oh yes. You sure? Okay. Yes, I just finished the class here in the school. So Dia guru Bahasa, dia okay. guru bahasa Inggris. And yeah, then but for elementary school students. tapi dia Irene ini nanti ada the picture waktu menikah. Oh, beautifully. dengan tradisi. Ya, Ya. waktu itu pakai ciotao, kita dengan ciotao cuma jadi ada dinasti Ming, ada yang ala dinasti Ming, ada yang ala dinasti Han. Jadi kalau dari mertua saya yaitu kakaknya Pak Udaya juga itu adalah kalau kita itu keluarga dari dinasti Han. Jadi memang berbeda. Kalau yang dinasti Ming itu yang seperti ada di gambar sini yang pakai kembang goyang ya, yang seperti itu. Yang mana? Yang seperti ini. Sorry. Nah, Very fortunate. ini adalah Irene is gambaran untuk pernikahan Ciotao dari dinasti Mingnya. Itu dengan kembang goyang, biasanya dengan bajunya juga seperti ini gitu ya. Bajunya seperti yang ada di lemari sana. Itu adalah pakaian di hari ketiga. Jadi Ciotao itu biasanya dilakukan 3 hari berturut-turut gitu. Jadi ada hari pertamanya itu dibilangnya hari potong ayam, hari keduanya itu hari bumbu, hari ketiganya itu adalah hari pestanya, jadi hari H-nya. Di mana di hari H ini biasanya cewek dan cowok itu kan sebelumnya hari pertama kedua nggak boleh ketemu. Nah, hari ketiga ini mereka bertemu di situ. Bahkan kalau dulu kata mama saya, zaman dulu kan dijodohin orang. Biasanya di hari ketiga ini mereka baru ketemu jodohnya siapa. Rahasianya baru terungkap ketika ini dibuka gitu, cadarnya dibuka. Oh, ini suami saya, oh ini istri saya gitu di situ dia. Nah, ini dia. Kalau untuk area di sini memang untuk museum kita ini ada beberapa area gitu ya. Dan mungkin spesialnya yang saya rasakan juga di sini adalah bangunannya. Bangunannya ini yang masih original, istilahnya ya, original dan memang dari abad ke-17 seperti itu. Makanya ada yang bilang, kok bangunannya di tengah pasar sih, pasar becek pula gitu kan ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memindahkan bangunan asli ini ke tempat lain seperti itu. Justru originalitasnya bisa terlihat di sini. Seperti lantainya, ini lantainya masih asli. Ini lantai kayu yang kita hanya bersihkan lagi, kita cat dan kita vernis saja. Begitu pula dengan lantai yang di bawah tadi, itu juga lantai yang masih asli yang disebutnya golden tile. Karena bisa bertahan hingga ratusan tahun, seperti itu dibilang, bukan terbuat dari emas ya, seperti itu. Begitu pula dengan kayu-kayu yang ada di atas ini juga masih orisinal. Dan ini juga pintu-pintu kayu seperti ini. Ini kita hanya bersihkan saja, kecuali tangga-tangga ini kita tambahkan. Ini udah modern ya. Benar, karena waktu itu sebelum jadi museum ini adalah tempat dagang. Karena kan di kawasan Pasar Lama ini kawasan dagang ya. Jadi di sini dagang, mereka jualan di lantai bawahnya, ini tempat tinggal semua. Jadi sebenarnya yang baru jadi museum itu baru 2/3 dari bangunan aslinya gitu. Yaitu ini bagian tengah, kita ada di area tengah, ini area kanan saya satu, dan sebenarnya masih ada satu lagi sebelah sini. Cuma disekat, belum bisa didapatkan seperti itu, belum nanti mudah-mudahan ada jodohnya ya kayak gitu. Nah, untuk di area lantai 2 memang pusatnya lah untuk di museum ini. Pak Udaya memang meletakkan banyak benda-benda yang didapatkan beliau itu tidak hanya dari Indonesia sendiri, tapi dari luar juga yang ia dapatkan dan sesuai dengan sejarah yang ada di Indonesia gitu. Kalau yang seperti ini, seperti keramik-keramiknya, mangkoknya yang biasa digunakan, ada satu khasnya itu adalah keramik menggunakan warna biru dan putih yang memang khasnya biasanya dipakai untuk upacara kedukaan. Karena kan tidak boleh yang warnanya meriah ya, merah atau apapun seperti itu. Dan ini kerang-kerang kenapa diletakkan sini? Ini juga ada sejarahnya dengan bangunan ini. Jadi area bawah kanan itu dulunya dibongkar karena waktu Pak Udaya dapatkan ini itu udah pakai keramik. Jadi lantai bawah itu pakai keramik. Sedangkan yang karena dulu kan disekat juga, area sini disekat, jadi dibagi dalam 3 ruangan ya.
Nah, kemudian area yang sebelah sini, rumah yang sebelah kanan saya ini udah lebih modern, udah pakai keramik. Yang area tengah, yang lantai bawah itu masih pakai si terakota atau golden tile tadi. Adiknya Pak Udaya yang memang merestorasi bangunan ini melihat kalau ini satu bangunan utuh, harusnya yang sebelah kanan ini juga terakota juga. Karena memang khasnya rumah peranakan Tionghoa itu dari terakota biasanya lantainya. Akhirnya dibongkar, dan ternyata beberapa lapisan di bawahnya ditemukanlah itu terakota. Untunglah dia waktu lagi melapisi dengan keramik, dia tidak bobok tuh terakotanya, jadi dilapiskan. Makanya terakota yang kita dapatkan ada di sekarang ini, ntar kita lihat lagi, itu lebih kondisinya mungkin tidak terlalu mulus dibandingkan yang tengah ini. Dan area dalamnya itu sempat dibobok dan ditemukan ini kerang-kerang ini ada di bagian bawah dari si keramik-keramik tersebut. Jadi kerang-kerang, keramik-keramik, pecahan keramik ini juga gitu. Kemudian ini Pak Udaya meletakkan cerita tentang Cheng Ho. Di sini kita bisa melihat soal adanya perjalanan Cheng Ho yang termasuk ke Indonesia. Waktu itu dibilangnya ke Nusantara ya, kayak gitu. Sempat beberapa kali pelayaran dengan berbagai misi, dari yang misi perdamaian, perdagangan, penyebaran agama Islam, karena Cheng Ho ini dikenal sebagai berasal dari keluarga Muslim juga, yaitu Muhammad He, dia punya namanya. Atau kalau orang China itu bilangnya Ma He, karena belum bisa ngomong Muhammad, jadi dia bilang Ma He. Gitu. Dan ternyata penyebarannya itu juga hubungannya dengan multikulturalisme. Jadi ketika datang ke Indonesia, beliau juga dan troops-nya dan juga serdadunya gitu ya dari China, Pak itu ditemenin sebentar, Bapak capek mau duduk sebentar. menularkan juga Bisa duduk budaya-budaya yang mereka bawa dan akhirnya bercampur dengan budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Contohnya aja musik. Jadi kita ada yang namanya musik gambang kromong. Pernah dengar gambang kromong? Belum pernah dengar ya. Jadi khasnya juga nih, karena dia itu pakai gambang, ada gambangnya, ada gongnya kayak gitu. Kemudian ada satu khasnya itu adalah ada alat musik yang diadaptasi dari alat musik dari China. Kalau di China ngomongnya erhu dibilangnya, yang alat musik geseknya. Ya. Nah, di gambang kromong itu ada yang namanya seperti itu. Namanya tehyan. Oh iya. What I told you just now. Iya, sudah dijelaskan. Was brought by Chinese Ya. men without wife he came but they were bringing the music instrument. Cuma ada perbedaannya, kalau untuk erhu itu pakai ekor kuda, jadi untuk dawainya gitu. Jadi ekor kuda, dan untuk musiknya yang dihasilkan itu juga lebih lembut. Kalau ini pakai nilon, jadi bunyinya lebih cempreng gitu, jadi lebih ngekok seperti itu ya. Buntut kuda susah dapatnya. Ya benar. Memainkannya pun. Buntut kuda kan nggak semua orang punya kuda. Oh, ya lebih sulit untuk mendapetinnya juga. Jadi dengan bentuk yang mirip gitu ya, cuma ada beberapa partnya yang berbeda seperti itu. Dan untuk memainkannya juga sulit juga. Makanya untuk sekarang termasuk jarang ya yang bisa menguasai permainan tehyan dan gambang kromong itu. Makanya udah harus dilestarikan. Ya, dan satu budayanya itu adalah budaya ikat kaki ini, bounded feet. Ya, bounded feet. Dan kebetulan oma yang dulu tinggal di rumah sebelah sini, kan dulu kan yang disekat tadi, itu kakinya kaki kecil juga. Jadi beliau ini ya sudah meninggal ya untuk saat ini, tapi ada barang-barangnya ini yang didonasikan. Jadi ini adalah sepatu yang memang didonasikan untuk di museum. Dari orang Tangerang ya? Ya, benar, kayak gitu. Biasanya memang yang mengikuti budaya ikat kaki itu untuk menengah ke atas, karena mereka ini kan tidak boleh bekerja, jadi dan ada pelayannya seperti itu. Jadi memang yang dilayani, yang hanya tinggal di rumah seperti itu, dan memang biasanya di keluarga yang menengah ke atas. Jadi ini sepatunya ini umur berapa sampai tua gitu? Ya, biasanya sampai tua dia pakai seperti ini. Begitu kecil ya? Jadi kaki kecil. Jadi karena memang selalu dari umur 3 tahun itu harus diikat terus. Seperti itu. Jadi kayak di bonsai gitu ya. Jadi kecil aja terus seperti itu. Yang ini yang sepatu aslinya. Kalau yang ini aja sih. Ini untuk dekorasi. Jadi untuk kalau mereka jalannya normal apa enggak? Nah, untuk jalannya makanya dibilang kalau kaki kecil katanya cantik.
Karena apa? Mereka jalannya itu lambat gitu ya, lambat terus jadi agak-agak egol-egol seperti itu. Jadi nggak bisa tuh yang elegance. ya. Have to stay upright like that. Jadi lebih apa ya namanya? Lebih anggun, terlihat anggun seperti itu. Makanya dibilangnya cantik. Padahal ya kalau dia lihat dari kakinya seperti ini ya, kalau diituin kaki yang benar. Makanya dibilang kalau udah tua, mungkin kalau waktu mudanya terlihat anggun dia berjalan, dia masih bisa menopang tubuhnya. Tapi kalau sudah tua biasanya yang kaki kecilnya tidak bisa berjalan. Gitu karena dia sudah tidak kuat dan untuk menopang tubuhnya. Tuh, kalau yang sebelah sini ini adalah batik-batik tadi yang dijelaskan oleh Pak Tiwan juga. Yang ini kenapa kita letakkan batik yang di sini dan kita menggambarkan batik itu bukan dari China-nya tapi motifnya dan juga teknik pewarnaannya yang ada pengaruh dari orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia. Biasanya mereka datang itu kan tinggal di daerah pesisir. Makanya dibilang batik-batik yang batik-batik pesisir itu warnanya lebih cerah gitu ya, menggunakan motif-motif hewan untuk simbolnya seperti itu. Jadi dari yang kupu-kupu, kemudian ada kilin ya biasanya yang digunakan atau ada juga kelelawar, biasanya dia itu lambang kemakmuran seperti itu. Jadi batik-batik inilah yang disebut batik-batik pesisir dengan warna-warna yang lebih cerah. Yang ini saya udah lupa ini. Ini ceritanya gimana? Yang ini kan yang sih, praktek motif yang ada di suku minoritas di China ya? Ya, ada, saya nggak tahu detailnya juga sih ini. Tapi lebih ke motif-motif ini. Ini sehubungan juga motif-motif yang biasanya digunakan di batik-batik pesisir. Seperti itu. Jadi biasanya ada yang curl gitu ya. Terus ini yang bunga, hewan seperti itu. Itu yang biasanya digunakan dalam motif-motif batik pesisir. Dan ini yang bisa dibilang mungkin masterpiece-nya dari bangunan ini. Jadi mungkin bangunan-bangunan rumah-rumah Tionghoa zaman dulu itu banyak di sini ya, bisa kelihatan dari atap-atapnya beda gitu ya, atap rumah-rumahnya. Tapi kenapa yang khas dari bangunan ini bukan bangunan biasa karena kita bisa lihat ini. Ini adalah kita sebut Epic Kwankong gitu ya. Jadi waktu mendapatkan bangunan ini Pak Udaya juga masih belum tahu nih ini tentang apakah ada simbol tertentu gitu kan. Karena ini juga masih ketutup debu waktu Pak Udaya dapatkan bangunan ini. Jadi warnanya gelap seperti itu. Kemudian setelah dibersihkan dengan teknik khususnya akhirnya keluar lagi warnanya karena dia menggunakan cut and paste dari keramik. Jadi bukan cat. Kalau cat mungkin lebih kusam ya. Kalau keramik dia masih keluar warnanya. Dan ternyata setelah diteliti ini adalah cerita tentang Kwankong yang menyelamatkan kakak iparnya. Jadi ada di bagian cerita dari Three Kingdoms. Jadi kalau yang di buku cerita Three Kingdoms tentang Kwankong, ini adalah part dari cerita tersebut gitu. Bagian di mana Kwankong menyelamatkan kakak iparnya dan harus menempuh perjalanan dari satu pintu kota ke pintu kota lain untuk mencari kakak iparnya yang ditawan oleh orang yang ingin jatuhin Kwankong, yaitu Cao Cao. Gitu. Jadi Kwankong itu disimbolkan pria yang ada di atas kudanya, ya dengan membawa khasnya itu ada goloknya dan memakai jubah berwarna hijau. Gitu. Nah Cao Cao itu yang ada di atas bangunan yang kelihatan tuh ya, yang ada di atas itu. Cao Cao tricky person. Ya, benar. Smart tapi tricky person. Tapi ada cerita gosipnya. Apa tuh? Gosip apa? Kwankong dianggap selingkuh sama kakak iparnya itu. Ya, dia menggunakan teknik itu untuk menyebarkan istilah biar kebencian terhadap Kwankong. Mendiskreditkan Kwankong dengan. Tapi ini cerita benar atau dongengan? Belum tahu sih untuk ininya ya, tapi memang ada di dalam part dari cerita Three Kingdoms itu, komik ya itu ya, dari cerita istilahnya ya itu. Jadi belum tahu apakah asli atau bagaimana gitu. Ya. Tapi jangan dilihat dari kasar atau halusnya daripada kualitas. Tapi ini bukan yang terhalus ya. Tapi ini membuktikan bahwa sebetulnya awal mulanya rumah Chinese peranakan ini dari Indonesia. Sebenarnya kenapa melihat dari tanpa melihat dari cerita-cerita yang ada di sini, sebenarnya yang kita lihat adalah kenapa
Epic Kwan Kong yang kita letakkan di sini. Maksudnya yang mereka letakkan di sini gitu ya. Kenapa? Kan lebih istilahnya ya, lebih famousnya kan mungkin Mak Kwan Im kayak gitu ya yang dipercaya gitu kan. Kenapa Kwan Kong? Nah, mungkin walaupun ini juga kita belum dapetin ininya ya, dapetin oh ini sejarahnya apa bangunan ini. Karena kan ada apa ya, ada gap di situ yang belum bisa kita dapatkan cerita tentang bangunan asli ini. Jadi kemungkinan dari tanda ini, dari apa namanya adanya Epic Kwan Kong ini bukan rumah orang sembarangan yang kalau misalnya di China biasanya kan patung Kwan Kong pun juga bukan di rumah-rumah orang sembarangan gitu ya. Biasanya hanya ada di beberapa tempat tertentu saja, misalnya karena seperti pengadilan kayak gitu, karena Dewa Kwan Kong ini dikenal sebagai dewa yang adil seperti itu. Kemudian juga biasanya dan khasnya lagi itu adalah di rumah istilahnya apa? Kayak persaudaraan, dia rumah persaudaraan, jadi kayak mafia dagang seperti itu. Biasanya kalau angkat saudara itu biasanya di depan patung Kwan Kong kayak gitu ya. Sumpah saudara itu biasanya di depan patung Kwan Kong. Kemungkinan ini adalah tempat rumah persaudaraan atau rumah perkumpulan dari para mafia dagang seperti itu, karena ini adalah daerah perdagangan juga di Pasar Lama gitu ya. Tapi kembali kita belum bisa memastikan hal itu. Mungkin gitu. lebih baik kata yang baiknya elit dagangnya, karena di mana-mana ada elit dagang. Jadi sumpah saudaranya itu yang tadi lahir di hari yang berbeda, tapi siap mati di hari yang sama. Persaudaraan. Dan ada wisdom keduanya lagi ya, di mana kita berpijak, di situ kita hidup, tapi di situ juga kita kontribusi. Ya, Benar. itu yang kedua is a one pair. Ya. So we are Indonesians. Ya benar, itu tentang persaudaraan.